Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir juz amma. Masih kuat apa masih ngantuk? Insyaallah ini sudah masuk malam 27 ya. Sudah masuk ke Ramadan 28, jadi malam 27. Turun hujan lagi. Ya. Dan kita akan lanjutkan ini penjelasan tafsir juz amma, di mana surat An-Naba dari awal juz amma yatasaalun telah kita selesaikan pembahasan dan penjelasannya di dalam kitab ini, kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Dan kita akan beranjak ataupun berpindah kepada surat yang berikutnya, masih di juz 30 ini, juz 30, yakni min tafsir suratin Nazi'at. Tafsir dari surat An-Nazi'at di juz yang ke-30 ini. Di mana penamaan surat An-Nazi'at ini karena awal dari ayat tersebut berbunyi An-Nazi'at wan Nazi'at, sehingga dinamakan dengan suratun Nazi'at. Secara lughatan ataupun secara bahasa, Nazi'at yakni dari fi'il naza'a yanzi'u, artinya mencabut. Artinya mencabut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati di tangan salah seorang ada hilqah min sufr, ada jimat, maka beliau mengatakan inzi'ha, cabut, Rasulullah. Inaza'a yanzi'u, naz'an, nazi'un, isim fa'ilnya apa? Nazi'un. Manzu' inzi' la tanzi'. Ya, nazi'at ini dari isim fa'il. Dari isim fa'il, nazi'un. Dengan ditambahkan tak marbutah, nazi'atun, dan dijamak muannas salim, nazi'at. Karena mengikuti malaikat yang akan diceritakan di sini adalah di antara pekerjaan dan amalan para malaikat, sehingga dia dijamak muannas salim, an-nazi'at dan seterusnya. Jadi intinya nazi'a yanzi'u artinya mencabut. Ya, artinya secara bahasa artinya mencabut. Atau seperti hadis yang kita sebutkan kemarin pada waktu khutbah Jumat, ketika Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu
Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian jika kalian berjual beli riba, kemudian disibukkan dengan dunia, kalian meninggalkan jihad, Allah akan timpakan kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian rujuk kembali kepada agama kalian. Jadi itu makna bahasanya. Secara bahasa naza'a yanzi'u, nazi'at ini dari naza'a yanzi'u, naz'an nazi'un. Namun yang dimaksud an-nazi'ah di sini adalah malaikah. Adalah malaikat yang mencabut. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud mencabut di sini. Ini mencabut nyawa manusia. Ya. Yang ditugaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencabut ruh atau mencabut nyawa manusia. Baik. Ada yang membacakan ayatnya? Iqra. Bacakan lo ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا خاسرة وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. 6. Itu tadi sebagian dari surat An-Nazi'at, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. 6. Sekarang kita akan melihat beberapa penjelasan atau makna dari beberapa kalimat yang ada di 14 ayat pertama tadi dalam surat An-Nazi'at. Iqra. As-su'al uzkur ma'ani hadhihi al-mufradat. Ma'aniya. Uzkur ma'aniya hadhihi al-mufradatu Mufradati. Mudhaf ilaih. hadhihi al-mufradati ala ra'yi aktsaril mufassirina. An-nazi'atu, an-nashiqatu, as-sabihatu, as-sabiqatu, al-mudabbiratu amran, ar-rajifatu, ar-rajifatu, wajifatun, khashi'atun, al-hafiratu, Nakhiratun. karwatun, jazratun, as-sahiratun. Baik. Sebutkan makna-makna mufradat berikut ini. Maksudnya mufradat itu kosakata. Ya, sebutkan makna kosakata atau kalimat-kalimat menurut ra'yi ataupun menurut pendapat mayoritas atau kebanyakan para mufassirin, para ahli tafsir. Ya, jadi sebutkan makna-makna mufradat berikut ini menurut kebanyakan ahli tafsir. Ya, ini apa makna nazi'at, apa itu nasyitat, apa itu as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat, al-mudabbiratu amra, ar-rajifatu, ar-radifatu, wajifatun, khashi'atun, al-hafiratu, nakhiratun, karrah, zajrah atau as-sahirah. Baik. Lanjut. Al-jawab an-nazi'atu ma'naha al-malaikatu al-mukhtasuna, al-mudabbiratu amran, ar-rajifatu, al-khashi'atu, al-hafiratu, nakhiratun, karrah, zajrah atau as-sahirah. Taib. Lanjut. Al-jawab an-nazi'atu ma'naha al-malaikatu al-mukhtasuna, al-mudabbiratu amran, ar-rajifatu, al-khashi'atu, al-hafiratu, nakhiratun, karrah, zajrah atau as-sahirah.
binas'i arwahil kuffari. Baik. An-nazi'atu tadi sudah kita sebutkan secara bahasa bahwa dia berasal dari naza'a yanzi'u. Naz'an, nazi'un, manzu'un. Ini mencabut. Dan nazi'at ini dari isim fa'il nazi'un dengan ditambahkan ta marbutah nazi'atun. Kemudian dijamak nazi'atun seperti muslim. Kemudian ditambahkan ta marbutah menjadi muslimatun menunjukkan wanita atau muannas. Kemudian ketika dia banyak menjadi muslimatun. Begitu ya. Muslimatun dan muslimatun. Muslimatun satu orang, muslimah. Muslimatun banyak. Nah, ini menunjukkan banyak. Nazi'at yang dimaksud di sini adalah al-malaikah. Jadi an-nazi'at yang dimaksud di sini adalah malaikah, malaikat yang mencabut. Makanya beliau menyebutkan makna an-nazi'at di sini al-malaikatul mukhtassuna, para malaikat-malaikat yang dikhususkan. Tugasnya apa? Binaz'i arwahil kuffar. Untuk untuk mencabut ruh-ruh orang kafir. Itu makna nazi'at. Jadi nazi'at ini malaikat-malaikat khusus dari kalangan malaikat maut. Ada bagian, memang mereka bagian mencabut nyawa atau ruhnya orang-orang kafir. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan mereka itu dengan an-nazi'at. Apa namanya? An-nazi'at. Asal muasal dari kalimatnya tahu ya? Dari naza'a yanzi'u naz'un, mencabut. Taib. Kalau kita melihat ayat pertama, wan nazi'ati gharqan. Apa i'rab gharqan? Kok bisa tiba-tiba fathah gharqan? Ya, wan nazi'ati gharqan. Dalam bahasa Arab itu harus bisa diketahui kenapa gharqan tiba-tiba enggak gharqin saja atau enggak gharqun. Ada yang tahu? Betul, Ustaz. Hal dari fi'il naza'a. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya, hal itu adatnya mengikuti sahibul hal. Ya kan? Berarti ada yang mahdzub. Hal itu begini. Misalnya seperti yang pernah saya contohkan. Dakhalat tulab fil masjid. Tulab itu kan banyak. Ya kan? Dakhalat tulab fil masjid mutatabi'in. Nah, itu hal. Kenapa dia bentuk jamak? Karena sahibul halnya tulab banyak gitu loh. Itu namanya hal, nerangkan. Nah, ketika gharqan kita bilang hal, berarti sahibul halnya, sementara sahibulnya apa ini dulu? Sementara gharqan ini kan mufrad satu. Nazi'at itu banyak. Nah, gitu loh. Apa sahibul halnya apa Ustaz? Kira-kira. Nazi'at. Ada yang lain? Maf'ul apa? Banyak maf'ul. Maf'ul bi kurang pas. Dari isim fa'il. Ada yang lain? Bisa saja hal, tapi harus memang ditakdirkan, harus disebutkan ininya gitu ya. Ada fi'il mahdzub di sana biasanya para ulama menyebutkan ada mahdzub. Apa kira-kira fi'il mahdzubnya? Taib. Jadi naza'a ini semakna dengan gharaqa. Ya, contoh begini. Contoh misalnya seorang pemanah rami bisaham, rama yarmi. Bisa digunakan kalimat naza' ini karena dia menarik atau mencabut anak panah dengan keras. Naza'a yanzi', misalnya fulan naza'a saham,
Nah, itu namanya naz'ah. Kemudian dia lepas, namanya naz'ah. Nah, bisa digunakan fi'il juga gharaqa atau aghraqa. Aghraqa saham atau fil qaus. Cak. Nah, begitu. Jadi fi'ilnya sama, maksudnya kata kerjanya sama, gharaqa atau aghraqa dengan naz'ah. Mungkin antum pernah kemarin sudah kita bahas ketika kita membahas ayat wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Itu seakan-akan bisa juga digunakan apa? Wa kulla syai'in katabnahu kitaban. Paham ini? Ya, jadi ini penggunaan fiilnya sama, fiilnya bermakna sama, tapi masdar yang digunakan beda dari fiil yang lain, tapi makna fiilnya bersamaan. Muter-muter dikit ya. Nah, gitulah ya. Jadi hampir semakna. Jadi naza'a sama gharaqa itu sama seperti ahso dan kataba sama. Dipakai ahso tapi yang diambil masdarnya kataba. Dipakai kataba diambil masdarnya dari ahso. Itu boleh seperti itu dalam istilah bahasa. Aslinya ini wan nazi'ati naz'an, itu aslinya. Namun Allah Ta'ala menggunakan wan nazi'ati gharqan. Kenapa? Gharqan sama naz'an sama. Sehingga ini gharqan ini bisa dikatakan hal tapi dengan fiil yang mahdzuf. Jadi wan nazi'atu tanzi'u naz'an. Wan nazi'atu tanzi'u naz'an, atau boleh gharqan ini langsung disebutkan maf'ul mutlak. Boleh di-i'rab dengan maf'ul mutlak. Jadi wan nazi'atu naz'an itu kan bisa sebagai maf'ul mutlak, atau wan nazi'ati gharqan. Paham ya? Gitu aja. Nanti kalau mau lebih paham ikut kelas nahwu. Baik. Supaya kita tahu wan nazi'ati gharqan itu aslinya wan nazi'ati naz'an. Jadi malaikat pencabut nyawa itu benar-benar mencabut dengan sekeras-kerasnya. Itu namanya maf'ul mutlak. Seperti contoh, antum mengatakan doroftuhu dorban, ya, doroftuhu dorban, aku memukul dia dengan keras, ya, doroftuhu dorban. Jadi diulangi lagi kalimat dorobanya tadi, diambil masdarnya untuk menunjukkan bahwa dia memukul orang itu dengan sekuat-kuatnya. Ya, dengan sekuat-kuatnya. Dorobtuhu atau dorobtu Muhammadan dorban. Aku memukul Muhammad dengan sekuat-kuatnya. Itu namanya maf'ul mutlak li taukid, li ta'kid. Nah, ini dia maksudnya. Aslinya wan nazi'ati naz'an. Malaikat-malaikat pencabut nyawa atau pencabut ruh orang kafir itu benar-benar mencabut dengan sangat keras. Gitu. Karena naza'a dan gharaqa ini seperti seorang meletakkan anak panah di busur kemudian ditarik. Berat atau tidak? Berat atau tidak? Kemudian melesatnya kencang atau tidak? Kencang. Nah, seperti itu. Jadi diibaratkan seperti itu, malaikat mencabutnya itu dengan sekeras-kerasnya dicabut. Ya, sehingga orang-orang kafir tersebut akan merasakan sangat sakit. Ruhnya, nyawanya tersebut dicabut dengan sangat keras. Itu dia maksudnya di sini secara lughatan. Nah, dari bahasa inilah nanti para ulama akan membawakannya kepada istilah. Karena ada hadis-hadis nanti akan dibawakan, ada hadis-hadis yang di mana Nabi SAW menceritakan ruh orang kafir ketika dicabut itu seperti safafit. Tahu safafit ya? Biasa besi untuk nusuk daging yang dia bergerigi, ya, kemudian ditusukkan ke kain wol yang basah. Gimana nyabut besinya itu? Apa dia gampang atau sangkut-sangkut? Kan seperti itu hadisnya. Ketika Rasulullah menceritakan ruh orang kafir itu dicabut seperti itu, dicabut sangat keras. Ya. Maka ini dia maknanya, wan nazi'ati gharqan itu sama seperti wan nazi'ati naz'an. Jadi malaikat pencabut ruh orang kafir itu benar-benar mencabutnya dengan keras. Itu maknanya. Ya, jadi an-nazi'at al-malaikatu al-mukhtassuna bin naz'i arwahil kuffar. Namun an-nazi'at ini
adalah penamaan khusus untuk malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Baik. Masih jelas suaranya? Suaranya masih jelas kan? Iya, masih jelas ya. Baik. Terus. An-nashitatu ma'naha al-malaikatul muhtasuna bi ikhraji arwahil mu'minina. Beda halnya dengan an-nashitat. Ya, an-nashitati. Sementara an-nashitat kata para ulama al-malaikatul muhtasuna bi ikhraji arwahil mu'minin. Sementara an-nashitat ini malaikat-malaikat khusus untuk mengeluarkan, bukan cabut tapi disuruh keluar. Ayo keluarkan ruhmu, keluarlah. Ya, keluarlah wahai nafsul mutmainnah. Dalam hadisnya kan disebutkan, nanti kan ada mungkin di sini disebutkan beliau. Keluarlah menuju ya keridhaan Rabbmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, irji'i, kembalilah, ukhruji, keluarlah, bukan dicabut. Bukan dicabut dengan cabutan yang keras, tapi dipersilahkan keluar. Sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan keluarnya ruh mukmin dari jasadnya itu seperti air yang keluar dari mulut bejana, mengalir. Itu perumpamaan dari Nabi SAW. Jadi ini dia malaikat khusus yang mengeluarkan arwah ataupun ruh-ruhnya orang yang beriman. Mereka dinamai dengan an-nashitat. Nah, secara bahasa nasyato, ya, nasyato yanshutu atau yanshitu. Apa artinya nasyato? Nasyid. Apa nasyid? Nasyitun. Apa artinya nasyitun? Semangat. Itu namanya. Jadi nasyat itu artinya semangat. Jadi para malaikat-malaikat yang mengeluarkan ruhnya orang-orang mukmin, mereka itu dalam keadaan semangat, dalam keadaan senang, gembira, sehingga orang mukmin tadi pun tidak ada merasa takut. Karena malaikat yang mendatanginya dalam keadaan senang, gembira. Jadi enggak ketakutan. Beda dengan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dalam keadaan menyeramkan, sehingga mereka pun takut keluar. Karena takut keluar, sudah dicabut dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi dia nasyitun itu artinya orang yang semangat. Gimana kira-kira kalau ada seorang yang mengerjakan sesuatu dalam keadaan semangat, gimana wajahnya? Berseri-seri, senyum, iya kan? Kalau lagi semangat berseri-seri senyum, antum juga begitu. Kalau lagi senang gitu akan berseri-seri melakukan satu amalan atau pekerjaan, apalagi dapat info pembagian THR itu senyum-senyum. Senang sekali. Ya, akan dikeluarkan THR-nya. Misalnya kan senyum. Seorang yang semangat mengerjakan sesuatu dia akan senyum. Beda halnya orang yang kurang semangat melakukan sesuatu. Bagaimana kira-kira? Malasnya ngerjakan ini. Begitu ya. Ya mungkin seperti itu malaikat-malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir itu sebenarnya malas mencabutnya itu. Malah cabut aja ini sudah kan gitu ya. Malas ngerjainnya. Ya, orang lagi ngambek itu kan ngerjain. Nah kan gitu ya, anak-anak lagi ngambek gitu kan. Kalau lagi ngambek, lagi nggak senang, lagi nggak semangat, pasti gitu ngerjainnya. Suruh baca, abi ini ya, gitu dia. Misalnya anak-anak begitu, nggak semangat. Tapi kalau lagi semangat, senyum dia, semangat. Nah itu, wan nasyitat. Jadi nasyitat itu adalah malaikat-malaikat yang khusus bi ikhraji arwahil mu'minin, untuk mengeluarkan ruhnya orang-orang beriman. Baik, terus. As-sabihatu maknaha malaikatu tusabbihu bainas sama. Tasbahu. Malaikatu tasbahu bainas samai wal ardi. Baik. Ya, as-sabihatu. As-sabihatu itu dari fiil sabaha yasbahu. Sabahan atau sibahah. Pernah tahu sibahah? Tahu sibahah? Hah? Apa sibahah? Berenang, meluncur air. Ya, sabahatis safinah berarti kapal itu meluncur. Sabahat as-safinatu fil bahr misalnya. Meluncur. Ya, maka ini tasbah, yang dimaksud ini tasbahu, malaikah tasbah. Bukan malaikatnya berenang. Ya, bukan malaikat berenang. Maksudnya mereka bergerak itu dengan
cepat. Ya, tasbahu bainas sama'i wal ard. Jadi mereka itu bergeraknya itu sangat cepat antara langit dan bumi. Cepat pergerakan mereka. As-sabihat. Ya, as-sabihat. Ini malaikatun tasbahu bainas sama'i wal ard. Nah, ini merupakan kekhususan bagi para malaikat yang diberikan kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Taala, mampu bergerak dengan cepat, ya, karena mereka diciptakan dari cahaya. Jadi kecepatan mereka dengan izin Allah Tabaraka wa Taala sangat cepat, dengan kemampuan manusia yang mungkin menempuh langit, bumi dan langit itu harus ratusan tahun, tapi tidak bagi para malaikat, itu bisa mereka tempuh dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Makanya dikatakan wasabihati sabha. Nah, lihat, wanasyitati nashton. Diulangi kan? Wanasyitati nashton. Ini namanya maf'ul mutlak. Jadi malaikat-malaikat yang mengeluarkan ruh orang mukmin itu semangat dengan semangat-semangatnya, itu namanya wasabihati sabhan. Sebenarnya sama ini, wanaziati ghorqan, makanya jangan kecelek. Sebenarnya ini maf'ul apa kecelek ya? Ikut kecelek. Kecelek nanti. Maksudnya jangan tertipu lah gitu. Karena memang belajar nahwu itu untuk mengujinya agak diuji tipu dikit. Ya, percaya tanya santri, kan begitu ya. Gimana menguji ketajaman nahwu itu dengan dibolak-balik sehingga waspada, sehingga hati-hati ketika ingin mengi'rab sesuatu. Karena dia bisa dii'rab dengan banyak hal, tapi mana yang paling kuat? Nah, itu dia. Walaupun ada khilafnya juga dalam nahwu itu ada khilaf, tapi ketajaman di dalam membaca kitab itu perlu dilatih dan diberikan semacam teka-teki, gitu ya, semacam teka-teki. Nah, seperti ini tadi contohnya, wan nazi'ati gharqa. Padahal kalau kita cari di kamus, naza'a sama gharqa itu maknanya sama. Jadi pengulangan, seakan-akan wan nazi'ati naz'an, wan nasyitati nashton, wasabihati sabahan. Itu pengulangan. Dalam bahasa Arab pengulangan seperti ini itu biasa disebut dengan penekanan taukid, tapi pada kasus ini taukidnya itu dari maf'ul mutlak namanya, ya. Maf'ul itu kan ada banyak, maf'ul li ajli, maf'ul bi, maf'ul mutlak, ya, dan yang lainnya. Baik. Ya, ini paham ya, as-sabihati sabahan, paham ya? Was-sabihati sabahan, ya, ini para malaikat tadi yang memang meluncur dengan cepat. Jadi makna sabaha yasbahu itu bermakna meluncur, bergerak cepat. Ini para malaikat-malaikat yang bergerak dengan cepat antara langit dan bumi. Terus Sabihatu maknaha malaikatu tasbiqu bil wahyi minallahi ila rusulihi. Baik. Nah, demikian juga as-sabiqat was-sabiqati sabqan. Nah, diulangi lagi, was-sabiqati sabqan. Takkid, ini maf'ul mutlak. Apa ini as-sabiqat? Malaikatun tasbiqu bil wahyi minallahi ila rusulihi. Para malaikat yang mendahului dengan wahyu dari Allah kepada rasulnya. Jadi malaikat itu juga rasul-rasul Allah, ya atau tidak? Malaikat itu rasul Allah atau bukan? Iya. Dalam beberapa ayat Allah Ta'ala menyebutkan malaikat itu adalah rasul. Ya, akan tetapi Rasul Allah yang ini, maksudnya yang malaikat, lebih mendahului daripada Rasul dari kalangan manusia. Mereka lebih dahulu mendapatkan wahyu sebelum, ya, Allah Ta'ala perintahkan wahyu itu disampaikan kepada Rasul yang ada di dunia dari manusia. Jadi dikatakan mereka sabiqat. Ini yang duluan mendapatkan wahyu sebelum Rasul yang ada di bumi ini mendapatkan wahyu. Itu maknanya wasabiqati sabqan, yakni malaikah tasbiqu bil wahyi minallah ila rusulihi. Yakni para malaikat yang mendahului, mereka mendahului wahyu dari Allah kemudian disampaikan ila rusulihi kepada rasul-rasul Allah tabaraka wa taala yang ada di al-ard, yang ada di bumi. Demikian juga kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wahyu itu disampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Baik. Jelas ini ya, sabiqat. Sabiqat ini yakni yang melomba, mendahului. Makanya disebut musabaqah. Fastabaqa, istabaqa, fastabiqul khairat, istibaq. Ini perlombaan, mendahului.
Istamir. Al-mudabbirati amran ma'naha malaikatu Tudabbiru a'malul ibadi Tudabbiru a'mala malaikatu tudabbiru a'malal ibadi bismillah. Baik. Al-mudabbir aslinya al-mudabbir, yang mengatur. Ya, yang mengatur. Artinya al-mudabbir itu dabbaro yudabbiru, al-mudabbir. Allahu yudabbir. Allah juga yang mengatur segala sesuatu. Nah, malaikat ini juga dinamakan mudabbir, mudabbirat karena banyak. Karena malaikah itu mengikuti isim yang muannats. Jadi mudabbirat. Al-mudabbir, malaikatun tudabbiru a'malal ibad. Jadi dikatakan mudabbirati amra, ini para malaikat yang mengatur atau mengurusi urusan. Yang mengurusi urusan. Nah, amron ini apa i'rabnya? Wal mudabbirati amron. Apa i'rabnya? Ya, maf'ul bi. Nah, ini baru maf'ul bi. Objek. Ya, namanya objek. Udabbiru amron masalan. Udabbiru amro hadza. Saya yang mengurus urusan ini. Ya, atau udabbiru ta'amaka fi al-masjid. Saya yang ngatur makananmu di masjid. Ya, saya ngatur makanan kalian. Ana udabbiru ta'amakum fil masjid. Ya. Atau indal mu'takifun. Baik, itu makna mudabbir. Al-mudabbirati amra. Ini amron di sini adalah maf'ul bi atau objeknya. Siapa ini al-mudabbirat? Malaikatun tudabbiru a'malal ibad biiznillah. Yani para malaikat yang mengurusi ataupun yang mengatur amalan-amalan hamba. Tapi ingat, biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala, bukan mereka berbuat sesuka hatinya, enggak, akan terjadi benturan dan pertengkaran. Ya, akan terjadi benturan di alam ini, terjadi ya perpecahan, ya kehancuran yang besar kalau sekiranya mereka tidak diatur oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankannya, tapi mereka dikatakan mudabbir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya masing-masing akan bertindak sendiri. Ya, dia akan bertindak sendiri. Kemudian sang malaikat yang menurunkan hujan menurunkan sesuka hatinya. Ya, kemudian malaikat yang mengatur matahari juga sesuka hatinya misalnya. Kemudian yang lainnya sesuka hatinya. Ya, ini akan terjadi kerusakan. Tapi ini semua dengan izin Allah. Apa yang dilakukan oleh para malaikat yang mengatur urusan hamba-hamba ini semua mengikuti ketentuan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabaqa yasbiqu, ya. Fal mudabbirati amru, ini dabbaro yudabbiru al-mudabbir. Terus nafkhatu. Baik, ar-rajifah yakni nafkhah, tiupan. Tiupan. Aslinya nafkhah itu adalah tiupan, yakni tiupan yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama. Tapi kenapa diungkapkan dengan rajifah? Apa makna rajifah? Rajifah ini khaif, artinya rajif itu artinya khaif, takut. Rajafa yarjufu artinya khafa yakhafu, takut. Ya, aslinya takut. Yauma tarjufur rajifah. Bukan takut. Rajafa yarjufu artinya ittoroba. Ya, ittoroba, yakni guncang. Rajafa yarjufu rajifun itu artinya ittoroba. Yattaribu, guncang. Secara bahasa maknanya adalah sebuah keguncangan. Yauma tarjufur rajifatu, yakni hari terjadinya keguncangan. Nah, makanya beliau di sini memaknai ar-rajifah yang dimaksud di sini an-nafkhatul ula, yakni tiupan sangkakala yang pertama, guncangan yang pertama. Ya.
guncangan yang pertama. Itu makna ar-rajifah di sini. Baik, terus. Ar-radifatu maknaha an-nafkhatu tsaniyah. Baik, ar-radifatu maknanya an-nafkhatu tsaniyah, tiupan yang kedua. Itu makna radifah. Yauma tarjufur rajifah, rajafa yarjufu di sini maknanya apa tadi? Ittaraba yattaribu. Ini guncang. Pada hari terjadi keguncangan, maksudnya tiupan yang pertama. Tatba'uhar radifah. Ya, tatba' tabi ayat ba'u. Apa arti tabi ayat ba'u? Tabi, apa artinya tabi? Pengikut. Ya. Yang diikuti dengan radifah. Apa arti radifah? Secara bahasa radifah apa artinya? Membonceng. Misalnya apa? Muhammad terus nih contohnya. Muhammadun rodafa sahibahu. Ya, Muhammadun rodafa sahibahu. Muhammad membonceng sahabatnya. Yakni raqiba wara'ahu. Maksudnya apa? Dia ikut berkendaraan di belakang sahabatnya. Ini bahasa Arab begitu ya. Dalam bahasa Arab itu rodafa itu membonceng tapi posisinya di belakang. Kalau kita kalau disebut membonceng, di mana posisinya? Hah? Di belakang juga benar? Di depan ya? Kalau rodafa itu, ya ini raqiba wara'ahu. Misalnya tadi contoh, Muhammadun rodafa sahibahu. Muhammad membonceng sahabatnya. Si Muhammad posisinya di mana? Di belakang. Ya ini raqiba wara'ahu. Si Muhammad dia berkendaraan di belakang sahabatnya yang nyetir. Iya gitu bahasa Arab. Kalau kita bilang misalnya Muhammad membonceng sahabatnya, si Muhammad di mana? Depan. Berarti beda nih. Hah? Beda ya. Istilahnya sama tapi ternyata maknanya beda. Ya, itu makna membonceng. Baik, makanya di sini tatba'uhar radifah. Kemudian diikuti. Radifah kan yang di belakangnya kan begitu ya. Jadi diikuti yang kedua. Makanya para ulama tafsir dari sisi bahasa ini, ulama tafsir ketika melihat dari sisi bahasa ada tatba', ada kata tabi, dikuatkan lagi dengan kata radif, bonceng di belakang. Namanya membonceng itu di belakang, bukan di depan. Bonceng itu di belakang. Makanya tadi ya ar-radifah nafkhatus tsaniyah. Mereka mentafsirkan radifah ini adalah tiupan yang mengikuti tiupan yang pertama. Ya, ini tiupan yang keberapa? Yang kedua. Paham ya? Begitu gaya mentafsirkannya. Gitu cara mentafsirkan para ulama. Jelas di sini? Jelas ya? Baik. Terus. Wajibatun maknaha qalifatun au muttaribatun. Muttaribah. Baik. Ya, ini juga bermakna hampir sama. Wajifah. Ya, wajifah bermakna khaifah atau muttaribah. Ya, ini takut ataupun ya guncang juga, wajifah. Qulubun yauma idin wajifah. Ya, ini hati-hati maksudnya bukan hati-hati kita ya gitu ya. Hati maksudnya hati makhluk pada waktu itu, yauma idin pada hari itu wajifah dalam keadaan khaifah. Ketakutan waktu itu manusia. Dan makhluk pada waktu itu ketika ditiupkan sangkakala pertama, kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, yakni dibangkitkan. Ya. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dalam surat Az-Zumar. Ya, wa nufikha fis-sur, dan ditiupkanlah sur, sudah kita bahas ya pada surat An-Naba yang awal. Ditiupkan. Ya, wa nufikha fis-sur, jika ditiupkan sangkakala fasa'iqa man fis samawati wal ard, maka matilah apa yang di langit dan di bumi, mati semua. Sa'iqa itu artinya pingsan, tapi pingsan yang berat, mati yang dimaksud di situ. Jadi matilah semua yang di langit dan bumi illa man syaa Allah, kecuali makhluk yang masih dikehendaki oleh Allah yang tidak mati. Kata para ulama, di antaranya adalah malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah taala kehendaki, mereka tidak mati ketika ditiupkan sangkakala pertama.
Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi tiupan yang berikutnya, itu yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri kemudian memandang, yanzurun. Ya, yakni tiupan yang kedua, manusia dibangkitkan dari kuburnya kemudian dihalau ke mahsyar. Baik. Itu dia berjamaah. Qulubun, maka hati mereka, hati makhluk pada waktu itu dalam keadaan wajifah, ini dalam keadaan khaifah. Taib. Terus Khosyiatun maknaha jamilatun haqiratun. Taib. Khosyiah, apa ini khosyiah? Artinya tunduk ya, khusyuk tunduk, khosyiah ya, zalilah, khosyiatun yakni zalilatun, hakiratun yakni merasa rendah, hakirah, zalilah, takut, merendah, khosyiah tunduk, yakni absaruha khosyiah, pandangan mereka waktu itu dalam keadaan terhina, tunduk, ketakutan, hati ketakutan, pandangan pun ya zalilah, terhina pandangan waktu itu. Enggak berani mendongakkan. Apa ini? Seperti di dunia kan bisa begitu kan? Mana? Kemudian mendongakkan kepalanya. Ya, kemudian takabbur dan seterusnya. Nanti tidak bisa lagi. Pandangan mata khasyiah, absaruha yakni basar. Pandangan mereka waktu itu dalam keadaan tertunduk, terhina, hakirah, zalilah. Mereka tidak berani untuk mengangkat pandangan. Ya, walaupun mereka memandang pada waktu itu, tapi tidak berani memandang dengan kesombongan. Taib. Terus Al-hafiratu maknaha al-hayatul lati kanu 'alaiha qabla al-maut. Taib. Al-hafirah. Ya, yakni di ayat yang 10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Jadi mereka nanti akan berkata, nanti akan kita lihat siapa mereka ini. Ya, di antaranya adalah orang-orang kafir. Apa kata mereka? A inna lamardudun fil hafirah. Apakah kita akan dikembalikan hidup lagi? Mardud itu maksudnya apa? Ditolak kan, dibalikkan lagi kan gitu ya. Mardud itu kan dibalikkan lagi, ditolak. Seperti amalan yang mardud ya, bahwa raddun yakni mardud, jadi maksud ditolak. Ini amalan yang enggak diterima, maksudnya amalan yang dikembalikan lagi. Nah, ini yang dimaksud di sini, mereka mengatakan a inna lamardudun fil hafirah, apakah kita akan dikembalikan lagi, hidup lagi? Padahal dulunya kita sudah izaman. Izam itu apa artinya izam? Tulang belulang. Bukan tulang saya ya, yang di kampung. Ya. Jadi itu kata mereka, a inna lamarduduna fil hafirah. Apa itu al hafirah? Makanya di sini al hafirah ini al hayat, kehidupan. Jadi seakan-akan apa mereka mengatakan yaquluna a inna lamarduduna fil hayat, apakah kita akan dikembalikan lagi pada kehidupan? Loh, kok kita hidup lagi setelah dimatikan dari kehidupan dunia, kok bisa dikembalikan lagi hidup? Kok bisa dihidupkan lagi? Nah, ini mereka tolak, mereka enggak percaya. Ini al hayat, ini maksud al hafirah, al hayatu allati kanu 'alaiha qablal maut. Jadi yang dikatakan hafirah adalah kehidupan yang mereka dahulunya hidup di masa itu sebelum kematian. Itu namanya hafirah. Ini hafirah namanya. Ya, kehidupan sebelum datangnya maut, ini namanya hafirah. Jadi mereka mengingkari, loh kok bisa dibalikkan lagi? Kan sudah mati. Kenapa dapat hafirah lagi? Kenapa dapat hayat lagi? Kok hidup lagi? Baik, itu dia. Terus Nakhratun maknaha nakhiratun mutafattitah, ya, tafattata dari tafa'ala, tafattata, mutafattitatun, nakhiratun mutafattitatun baliyatun. Tafattut, ya, tafattut baliyah, hancur. Ya, tafattut itu cerai-berai, tafattut, tafakkak sama maknanya. Tafakkak ya ini tercerai-berai, hamburan, bisa bermakna hancur lebur. Baliyah itu artinya binasa. Itu makna nakhirah. Ya, karena ini merupakan kalimat yang ada pada ayat setelahnya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita akan dikembalikan lagi pada kehidupan? A idza kunna idzaman nakhirah. Ya. Padahal kita dahulunya adalah tulang belulang yang sudah hancur, mutafattitah, nakhirah mutafattitah baliyah.
Idzaman itu azmun, yakni jamak dari tulang belulang. Padahal kita sebelumnya atau dahulunya sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Kenapa bisa merdud lagi, dikembalikan lagi fil hafirah? Nah, mereka mengingkari itu, enggak percaya. Seakan-akan mereka ya menganggap ini suatu hal yang mustahil. Nah, jadi itu makna nakhirah, yakni mutafattitah baliyah. Taib. Terus. Ya, karrah yakni karrir. Apa karrir? Ngulang, kan begitu kalau masalah. Karrir, ulangi lagi. Karrara yukarriru, ya, takrir. Ya, ada metode namanya metode tahfidz itu tikror. Dengan metode mengulangi. Ya namanya menghafal harus metode mengulangi. Itu kan pemakaian istilah saja gitu ya. Ya, jaranglah kita dapati ada orang menghafal enggak mengulangi, sekali baca. Nah, itu hebat betul. Ya, sekarang kan ada banyak model-model lah gitu kan. Wah, ini model tahfidznya model ini, model itu, model ini, model itu. Ya sama, namanya menghafal itu umumnya dengan diulang tikror. Ya, dengan diulang-ulang. Kecuali bagi orang-orang yang memang Allah Ta'ala berikan kekuatan, dan itu ya merupakan kekhususan, karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Ada orang seperti itu, ada. Ya, bahkan teman saya ada yang seperti itu dulu. Saya nggak percaya seperti itu, tapi ada. Dia cuma sekali lihat aja bisa. Ya, sekali lihat aja. Dia sekali lihat ini bisa, dia hafal semua ini. Sekali lihat aja. Dia lihat, tapi agak lama begini. Sudah, dia akan bisa menyebutkan dari atas sampai bawah. Ya, makanya kalau sudah masuk setoran hafalan Quran, kita sudah berbuih mulut ngulang-ngulang, dia masih main. Ya, dia masih main saja. Begitu ustadznya sudah datang, kita sudah duduk baris, dia duluan masuk. Kenapa? Karena dia nanti berdiri gini aja. Kayak screenshot mungkin ya. Cret. Nah, sudah. Ya, cret gitu. Kemudian dia datang, dia sebutkan, habis itu sudah pergi main lagi. Gitu ya. Kita giling-giling kepala, itu kita udah bubui mulutnya nih. ngulangi satu mengulangi. Ya. Ada memang seperti itu, ada, dan ya banyak ya. Demikian juga para ulama sebelum kita hampir rata-rata seperti itu, memiliki kemampuan seperti itu. Taib, itu karroh, makna karroh. Karroh yakni roja'ah, yakni pengulangan. Ya, roja'ah, rujuk atau pengulangan lagi. Nah, kata mereka, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, itu ya merupakan sebuah pengulangan yang merugikan. Ya, sebuah pengulangan yang merugikan. Kalau mengulangi tapi menguntungkan enggak masalah. Ini suruh ngulangi merugikan. Ya, seorang suami mengulangi lagi kepada istrinya. Ini puasa-puasa lagi. Itu menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan. Ngulangi lagi, wudu lagi, mengulangi lagi, kan begitu, menguntungkan. Tapi ini khasirah, merugikan. Qalu idzan tilka karratun, qalu tilka idzan karratun khasirah. Jadi itu makna karrah. Jadi mereka mengingkari ini pengulangan yang menyedihkan, merugikan bagi mereka. Terus Baik. Ya, ini pada ayat fa innama hiya zajratu wahidah. Ya, hiya ya ini nanti akan ada tafsirannya. Yaumul kiamah tadi maksudnya. Zajratu wahidah. Apa itu zajrah? Nafkhah atau sayhah. Sebuah tiupan ataupun sayhah. Sayhah itu sebuah suara. Ya, jadi sekali aja sudah hancur. Enggak berulang-ulang. Sekali aja. Jadi tiupannya itu sekali kemudian langsung hancur. Beda halnya kalau kita misalnya ada barang-barang di sini kita ingin bubarkan, kemudian dengan tiupan harus dengan beberapa tiupan misalnya kan gitu ya. Atau anak-anak main apa gitu. Kan ada gitu ya. Main tiup-tiup gitu nah. Nah, gitu kan. Itu kan beberapa tiupan harus bubar semua barangnya. Tapi ini tidak nanti. Seluruh alam ini dengan sekali tiupan saja. Yani zajratu wahidah, yani nafkhah sayha. Sayha itu teriakan maksudnya ya. Sayha itu seperti teriakan, seperti satu suara saja sudah selesai. Hancur semua. Tidak perlu harus berulang baru hancur. Enggak. Ya, tidak perlu sekali tiupan separuh, kemudian baru separuhnya lagi, enggak. Tapi sekali tiupan hancur. Taib.
Terus as-sahiratu ma'naha wajhul ardi. Taib. Fa idahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka berada di sahirah. Apa itu sahirah? Seperti wajhul ard, seperti permukaan bumi. Tiba-tiba mereka ya semua dikumpulkan di atas sahirah. Ya ini wajhul ardi, seperti permukaan bumi. Taib. Sudah 6:30 ini. Mau kerja ya? Atau mau tidur? 6. Ya, kita lihat di sini ada catatan kaki. Iya, antum bisa lihat di catatan kaki nomor 1 itu. Wajifah, khaifah. Ya, tadi pada ayat Allah Subhanahu wa taala qulubun yauma idzin wajifah. Ini hati makhluk pada waktu itu, pada hari itu dalam keadaan wajifah, khaifah. Qala al-Qurtubi ya wa alaihi amatul mufassirin wal makna annaha khaifah min azimil hul an-nazil biha. Ya, ini karena maknanya bahwasanya ya khaifah annaha khaifah, bahwasanya hati manusia ataupun makhluk pada waktu itu dalam keadaan takut. Kenapa? Min azimil hul, karena besarnya hul itu keguncangan, ya, hul an-nazil biha, yang diturunkan pada ya hati-hati tersebut. Jadi hati manusia pada waktu itu ketakutan. Jadi ditanamkan rasa takut sehingga mereka ketakutan dengan kejadian itu. Itu maknanya. Kemudian khasyiah. Ya, khasyiah yang dimaksud di sini dzalilah haqirah, ada catatan kaki di sini. Al-muradu annaha tadhharu 'alaiha alamatuz dzul wal khudu' inda muayyanati ahwali yaumil qiyamah. Ya, inda muayyanati ahwali yaumil qiyamah. Kama qala ta'ala wa tarahum yu'raduna 'alaiha khasyi'ina minadz dzul. Jadi kamu akan melihat mereka dalam surat Asy-Syura ayat 45 sebagai pendukung ya ayat ini ya, qulubu yauma idzin wajifah, itu semakna dengan firman Allah taala dalam surat Asy-Syura ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khasyi'ina minadz dzul. Kamu akan melihat mereka ya akan terlihat dalam keadaan khasyi'ina minadz dzul, tertunduk, terhina, dalam keadaan terhina ya, khasyi'ina minadz dzul. Demikian juga catatan kaki yang nomor 3, zajrah, nafkhah wa sayhah. Wa qauluhu ta'ala fa inna ma hiya zajratu wahidah, nafkhah wahidah yakumuna ma'aha min kuburihim. Jadi yang dimaksud di sini zajratu wahidah, yakni tiupan, sekali tiupan, kemudian mereka akan bangkit dari kubur mereka. Ya, mereka akan bangkit dari kubur mereka. Ini sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan tidaklah perintah kami melainkan sekali saja. Wa ma amruna illa wahidah. Tidaklah perintah kami melainkan sekali saja. Kalamhim bil basar, seperti kedipan mata. Begitu dia. Jadi sekali aja bangkit dari kuburnya. Begitu cepatnya. Ya, begitu cepatnya. Bahkan di dalam surat An-Nahl ayat 77 Allah taala berfirman, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti kedipan mata atau lebih cepat dari itu. Insyaallah, ya, lebih cepat. Dar. Selesai. Ya, seperti kedipan mata atau huwa aqrab, atau lebih cepat lagi. Maksudnya aqrab sini lebih asra, lebih dekat, lebih cepat dari itu. Dak, tiba-tiba bangkit mereka, terkejut, dibangkitkan dari dalam kuburnya. Baik. Ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan dari makna-makna kalimat, dan secara bahasa tadi sudah kita sampaikan. Insyaallah besok mudah-mudahan masih bisa kita sambung. Besok sudah lebaran belum? Belum ya. Berarti besok insyaallah kita sambung lagi di penjelasan beliau dengan metode tanya jawab, soal wa jawab insyaallah. Demikian kita cukupkan dulu sampai di sini. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.